Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu suatu fasal tentang wudu. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun fardu wudu yaitu ada 6 perkara. An-niyatu inda ghaslil wajhi, pertamanya niat ketika membasuh wajah. Wa ghaslul wajhi, dan keduanya membasuh wajah. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh dua tangan sampai siku, kedua siku. Wa mashu ba'dir ra'si, halaman berapa? 20. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian dari kepala. Wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini, dan kelimanya membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Wa tartibu ala ma dzakarnahu, dan keenamnya tertib ala ma dzakarnahu, atas apa yang telah kami menyebutkannya. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, selepas kita membahas tentang siwak dengan segala aturan siwak mulai malam hari ini, pembahasan kita pada kitab Matan Taqrib ini memasuki pembahasan wudu. Kalau berbicara wudu, maka yang pertama kita bicarakan adalah definisi wudu. Kalau berbicara wudu, kita akan membahas hukum wudu. Kalau berbicara wudu, kita akan membahas fardu wudu. Kalau berbicara wudu, kita akan membahas sunnah wudu. Kalau berbicara wudu, kita akan membahas makruh wudu. Kalau kita ngomongin wudu, kita akan membahas hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Kalau kita berbicara wudu, kita akan berbicara hal-hal yang haram bagi orang yang tidak punya wudu. Putarannya ini yang akan kita bahas. Tentu secukupnya waktu aja. Begitu. Sampai mana pelan-pelan. Kira-kira saudara Jumat besok nih setuju nggak kalau kiamat? Saya tanya, setuju nggak? Enggak setuju, ya udah ngajinya sedapatnya aja, enggak dikebut, yang penting paham ya. Begitu ya. Wudu saudara ada dua pengertian, ada dua definisi. Ada menurut bahasa wudu tuh, ada menurut terminologi agama. Wudu. Secara bahasa, wudu itu diambil dari kata wada'ah wal hus. Wudu itu secara bahasa artinya bercahaya, artinya cemerlang. Jadi orang yang kena wudu itu akan menimbulkan dampak cahaya pada air mukanya. Meski orangnya hitam, tapi ada cahayanya. Begitu. Gara-gara wudu. Karena wudu minal wada'ah,
bimaknal husni wal bahjah, begitu secara bahasa. Namun yang dimaksud dengan wudu dalam terminologi agama adalah isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin ma'an niyati. Yang namanya wudu adalah menggunakan air yang suci mensucikan dengan cara tertentu, ada dibasuh, ada diusap pada anggota-anggota yang tertentu disertai niat. Itulah wudu dalam terminologi agama, menggunakan air yang suci mensucikan dengan cara dibasuh, ada diusap pada anggota-anggota yang ditentukan oleh agama, disertai niat. Inilah yang dimaksud dengan wudu, dengan wudu dalam pandangan agama. Wudu ini, saudara, apakah wudu itu ajarannya ta'abudi ataukah ta'akuli? Ulama berbeda-beda pandangan. Apa tuh ta'abudi? Ma la yuqalu maknahu. Ta'abud itu irasional, udah dogma dari sononya begono ya begono, begitu namanya disebut ta'abudi. Ada juga ulama yang mengata bahwa wudu itu adalah ta'akuli, ada pada logikanya berbicara pada wudu. Kenapa ada ulama mengata wudu itu ta'abudi? Sebab di dalam wudu ada mengusap, dan mengusap ini tidak bermakna membersihkan. Kalau membasuh tentu membersihkan, karena ada diusap ini enggak dimengerti ngapa ini enggak dibasuh, ya wis begitu aja, begitu. Tapi ada ulama mengata wudu itu ta'akuli, logikanya masuk, begitu. Sebab di dalam wudu adalah menggunakan air untuk membasuh atau menyiram atau mengusap anggota tertentu yang bisa saja kotor dan bisa saja melakukan dosa. Jadi yang melakukan dosa anggota ini kudu disiram, begitu. Secara logika wajah, demen memandang-mandang yang dilarang, mulut ada kumur-kumur, bukan sekadar kita membersihkan kotoran, tapi membersihkan kotoran batin dari bohong dan seterusnya yang menghalangi kita daripada membaca as-sholawat, membaca Quran dan seterusnya. Kuping mendengar sesuatu yang dilarang, tangan, begitu kaki. Ini potensi kotor banyak anggota wudu ini. Maka wajar saja bila agama menyuruh untuk kebersihan, begitu secara logika. Ini wudu. Lalu saudara, wudu ini mulai kapan disyariatkan di dalam Islam? Wudu mula-mula disyariatkan 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, tepatnya pada malam Senin tanggal 27
bulan Rajab setahun sebelum hijrah, wudu disyariatkan bersama diwajibkannya sholat 5 waktu pada malam terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu di dalam Sunan Ibnu Majah dijelaskan bahwa wudu itu diwajibkannya bersamaan dengan diwajibkannya sholat 5 waktu saat terjadi peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu saudara sekalian, apa hukum wudu? Perlu diketahui wudu itu hukumnya ada 4. Bisa saja wudu itu wajib, bisa saja wudu itu sunnah, bisa saja wudu itu makruh, bisa saja wudu itu haram. Mubah tidak ada dalam hukum wudu. Dari 5 hukum Islam hanya ada wudu wajib, wudu sunat, wudu makruh, wudu haram. Lalu kapan wudu itu dihukumi wajib oleh agama? Yaitu wudu itu dihukumi wajib oleh agama bagi orang yang berhadas kecil yang mau mengerjakan sholat dan semacamnya. Ini wudu wajib. Kita enggak punya wudu mau sholat, enggak bisa. Kita wajib wudu dulu. Semacam sholat itu apa? Tawaf. Kita enggak punya wudu mau tawaf. Apa tawaf rukun? Apa tawaf wajib? Apa tawaf sunat? Enggak punya wudu, maka wudunya wajib adanya. Mana lagi contoh wajib? Orang yang berhadas mau megang Quran, itu juga wudunya wajib wudu. Ini contoh-contoh wudu wajib. Yang kedua, hukum wudu tuh saudara ada namanya wudu sunnat. Ini banyak unsurnya. Yang wudu sunat, 1 contohnya tajdid wudu. Tajdid wudu, apa tuh tajdid wudu? Memperbaharui wudu yang belum batal namun sudah dipakai sholat. Itu namanya tajdid wudu. Belum batal tapi wudunya udah dipakai sholat. Contoh, saudara sholat maghrib. Udah sholat maghrib belum nih? Udah, alhamdulillah. Nah, datang isya belum batal wudunya, mau sholat isya sunat wudu lagi walaupun belum batal. Namanya tajdid wudu. Diatur niatnya. Enggak boleh niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kagak jadi, enggak dapat ganjaran, kagak, boros-borosin air doang. Berarti dia salah tajdid wudunya, enggak ngaji. Diatur kalau tajdid wudu niatnya bagaimana. Sebetulnya nanti niat pada fardu wudu 6 itu 1 niat. Niatnya bagaimana? Yang tajdid lain, yang bukan tajdid lain.
Jadi minimal kalau saudara tajdid wudu, niatnya begini aja biar saudara nggak puyeng ngapalinnya. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Udah jadi. Aku niat berwudu karena Allah Ta'ala. Udah jadi tuh. Tapi kalau saudara karena mengangkat hadas kecil, enggak jadi main-main. Wong masih punya wudu. Begitu. Main-main merusak ibadah. Begitu. Jadi nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Dah begitu aja. Aku niat wudu karena Allah Ta'ala. Itu yang paling gampang bagi orang yang tajdid wudu. Begitu biar jadi yang tajdid. Begitu. Atau panjangnya ntar tuh diniat nawaitu tajdidal wudu'i sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat memperbaharui wudu yang belum batal, sunat karena Allah Ta'ala. Begitu kalau tajdid memperbaharui wudu. Karena dari mana tuh Qur'annya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Kalau kamu mau sholat wudu, begitu. Sama ada batal, sama ada tidak batal. Ini berbicara tajdid wudu. Kalau yang batal mah ada tafsirnya, wa antum muhdisuna. Tafsir Jalalain aja. Kalau kamu mau sholat enggak punya wudu, wudu dulu. Kalau masih punya wudu, kagak perlu wudu. Yani kagak perlu, kagak wajib wudu, akan tetapi sunnat wudu. Namanya disebut tajdid wudu. Syaratnya udah dipakai sholat. Mau sholat wajib ke yang udah dikerjain dengan wudu tuh, mau sholat sunat ke, begitu. Yang penting udah dipakai. Termasuk sholat jenazah, udah sholat jenazah, mau sholat asar, wudu lagi, sunat. Uang udah dipakai. Namanya disebut tajdid wudu. Tajdid wudu itu memperbaharui wudu yang belum batal namun sudah dipakai sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Wajibnya baik fardu ain maupun fardu kifayah. Begitu. Kalaulah belum dipakai sholat, entar nih makruh. Saya terangin yang sunnah dulu. Mana lagi wudu sunat? Wudu sebelum mandi junub. Kalau saudara habis tidur sama bini, begitu, itu mandi tuh disunatkan wudu dulu. Begitu, wudu. Cuman niat wudunya bagaimana? Tergantung. Kalau kita habis tidur ama bini mah ya niat wudunya normal, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Tapi kalau keluar mani doang belum batal. Kayak kita habis wudu nonton blue film, itu si emennya nangis. Begitu. Paham kan? Begitu. Ini kan gak ada yang disentuh, maka mandinya, niat wudunya nawaitu sunnatal wudu'i li ajlil ghusli lillahi ta'ala. Aku niat sunnah wudu sebelum mandi karena mau mandi junub. Niat wudunya sunnah atau nawaitul wudu'a li ajlil ghusli sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat wudu karena mau mandi besar, sunat karena Allah Ta'ala. Itu begitu. Mana lagi contoh yang wudu sunat? Habis megang mayit. Kita habis megang nih, megang, nyium, begitu. Walaupun kerabat kita, walaupun sama jenis laki-laki, kita habis megang nih, badannya dipegang begini, maka kita disuruh wudu, begitu. Habis megang atau habis gotong mayit, mikul. Kata Nabi dalam hadisnya, man hamala mayyitan falyatawaddo. Siapa orang yang gotong mayit, megang mayit, sunat berwudu. Wudunya sunnah. Wudu sunnah.
banyak unsurnya wudu sunnah. Kita nerangin contoh hukum wudu sunnah. Yang ketiga namanya hukum wudu itu makruh. Wudu tapi dibenci Nabi. Coba tuh, wudu mau wudu tapi Nabi gedek tuh sama orang itu. Tuh namanya wudu makruh. Yang mana contohnya? Contohnya wudu makruh tuh tajdid wudu yang belum dipakai sholat. Begitu, memperbaharui wudu namun belum dipakai sholat. Kita habis wudu jam 11, belum kita pakai sholat sunat apa duha begitu, enggak, dohor kita wudu lagi, itu makruh. Begitu, karena hendak diajarin tajdid wudu yang belum dipakai sholat, apatah lagi masih di tempat wudu. Udah kelar sampai kaki wudu lagi, sampai kaki wudu lagi. Ini boros sama air, mana enggak ngisi kotak amal lagi. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Enggak bener nih, begitu. Nah itu makruh. Wudu belum dipakai sholat, wudu lagi, pakai sholat dulu, baru ada tajdid wudu. Kalau begitu mah sama dengan kayak orang was-was bikin boros ame air begitu. Tuh wudu makruh, wudunya makruh. Yang keempat, wudu haram. Wudu, dia wudu tapi dapat dosa, tuh namanya wudu haram. Mana contohnya? Perempuan masih belum mampet wudu, dosa. Kalau masih perempuan ada nggak orang laki-laki yang mungkin ada, mungkin begitu. Sebab itu sebulan sekali dapat, 3 hari bersih, sebulan sekali dapat 3 hari bersih. Bila ada orang laki dia kerja dapat gaji sebulan sekali 3 hari bersih buat bercicilan ini, cicilan ini kayaknya emang ada kayak begitu Pak Guru? Begitu. Ini laki-laki nih dapat sebulan sekali 3 hari bersih, itulah namanya namanya. Emang begitu Pak Guru? Itu ngarang-ngarang tuh Pak Guru, jangan dengerin begitu. Yang mah perempuan. Lagi wudu hukumnya haram, begitu. Namanya main-mainin ibadah, namanya muraghaman lisyariah, nginjak-nginjak ajaran agama. Begitu, wudu haram. Ada yang wudu haram juga enggak jadi, udah haram dosa, wudunya kagak jadi. Ada yang wudu haram tapi wudunya jadi sah, yaitu wudu pakai keran tetangga, enggak pakai izin. Nyolong air, ini wudunya haramnya sebab air nyolong, wudunya mah iya sah. Begitu. Beda sama perempuan yang itu mah haram dan wudunya tidak sah wudunya. Tapi kalau wudu yang airnya dapat nyolong, wudunya haram tapi sah wudunya, kan pakai air suci mensucikan. Begitu, cuman faktor X namanya.
Gara-gara itulah menjadi haram. Inilah wudu. Begitu. Hukumnya 4. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Apakah wudu ini adalah ajaran dari dulu ataukah ajaran baru pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja? Para ulama berkata, wudu ini ajaran dari dulu, dari sejak Nabi Adam alaihi salam ada namanya wudu. Yang khusus pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah gurrah dan sunnah tahjil. Nanti pada bab sunnah kita bedah apa itu sunnah gurrah, apa itu sunnah tahjil. Ini mani sepakat ulama, ini min khasaisil ummatil Muhammadiyah, daripada keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab nabinya menyatakan dalam hadis yang sahih, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat, cemerlang dia punya wajah, bercahaya dia punya tangan dan kaki dari bekas berwudu. Ada sunnah gurrah, ada sunnah tahjil. Ini baru keistimewaan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa wudu ini anggotanya adalah wajah, kepala, tangan dan kaki? Dulu Nabi Adam alaihi salam saat tergoda makan buah yang dilarang itu, jalannya menuju buah tuh pakai kaki, ngambilnya pakai tangan, palanya nyundul buah, wajahnya matanya ngelihat maka wajah kudu disiram sebagai tobat, tangan kudu disiram, pala cuman nyundul doang, itu nggak usah disiram, diusap aja. Kaki ngelangkah, ini kudu disiram. Ini asal mulanya. Bila wudu itu ta'aqqulul makna, begitu tuh wudu. Lalu saudara, selesailah kita membahas tentang hukum wudu. Definisi udah tahu, mula-mula di syariat kapan kita udah tahu, hukum-hukum wudu udah tahu, sejarah wudu kita udah tahu. Lalu fardu wudu, inilah yang akan kita bahas pada faslun, pasal ini. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Ulama saudara menyebutkan kata wajib pada urusan solat dengan istilah rukun solat. Padahal maksudnya rukun tuh wajib-wajib dalam solat. Tapi dalam wudu menyebutkannya wa furudu, bukan wa arkanu. Padahal fardu ini maksudnya wajib-wajib dalam wudu. Kenapa ulama bedakan antara nanti di depan pada bab solat dengan istilah rukun solat dalam wudu, tidak dengan bahasa rukun wudu tapi fardu wudu. Kenapa itu dalam wudu menyebutkannya fardu padahal rukun juga, rukun solat fardu juga? Kenapa dibedakan pengistilahannya? Begini saudara, dalam solat itu harus mualat, nyambung antara satu
kewajiban dengan kewajiban yang lain. Kalau nyambung maka pengistilahannya rukun. Begitu. Dalam wudu tidak diwajibkan mualat kecuali orang tertentu. Daimul hadas ntar kita bedah. Maka karena dalam wudu tidak diwajibkan mualat, maka penyebutannya bukan rukun, akan tetapi fardu wudu. Artinya kalau wudu saudara boleh kayak ustadz kita nih, guru kita Yai Jamal, wajahnya di Al-Madinah, tangannya di rumahnya, boleh. Ntar habis tangan apa pala di rumah saudaranya yang sampingnya, begitu. Habis itu di rumah saudaranya lagi kaki kanannya, ya begitu. Boleh. Cuman kalau kelihatan orang bakal dikomentari sejak kapan ya, begitu sama orang. Apanya sejak kapan? Oh gilanya. Tapi boleh karena tidak wajib mualat dalam wudu. Begitu, makanya yai kita hebatnya tuh ulama ngomongnya wa furudul wudu. Kita sih nggak pikirin ngapa tuh ya fardu ngapa rukun, mikirin juga kagak ya, yang jawaban juga nggak ngerti, pengen nanya juga kagak ya, emang kita ini kurang tertarik sama agama begitu. Jadi ada itu tata aturannya. Lalu timbul pertanyaan, ada berapa fardu wudu? Sebetulnya saudara ngaji bab wudu ini apatah lagi orang rawa belum. Ini ngaji bab wudu ini enggak bedanya kayak check up ke rumah sakit. Check up. Yang namanya check up, apapun hasilnya bagus. Ketika kita cek badan kita, MCU, medical check up, lalu hasilnya bagus, jantung bagus, liver bagus, segalanya bagus, kita ucapkan alhamdulillah, berarti sehat. Setelah kita check up ternyata jantung kita bermasalah, itu juga patut diucapkan alhamdulillah. Buru-buru diobati biar penyakitnya sembuh, tidak tambah parah. Jadi check up itu hasilnya sehat atau berpenyakit bagus, jangan ditinggal. Ini ngaji bab wudu kayak begitu. Kalau kita udah cek wudu kita ternyata sudah benar sesuai apa yang Nabi ajarin, ucapin alhamdulillah. Kalau ternyata wudu kita masih belum benar, kita ucapkan alhamdulillah. Buru-buru kita benerin mumpung diberi panjang umur. Ini ngaji bab wudu. Apapun hasilnya ini bagus buat kita. Begitu. Ada berapa fardu wudu? Fardu wudu itu di dalam madhab imam kita Syafi'i ada 6. Jadi ada 6 fardu wudu tuh. Yang wajib dalam wudu ada 6. Dari mana ini 6 nih? Islam itu saudara sumbernya Quran dan hadis. Kitab semacam takrib ini biar ngerti namanya footnote, namanya catatan kaki Quran dan hadis. Jadilah kitab fikih persan Quran hadis. Ngaji fikih itu sebetulnya ngaji Quran dan ngaji hadis yang sudah diperes. Kalau diperes mah namanya santen. Itu yakini santen tuh dari kelapa. Begitu sumbernya. Begitu tuh. Bagaimana prosesnya? Itu mau kerjaan yang memproses, yang ahli. Itulah dalam Quran hadis namanya imam mujtahid.
yang ngerti. Jadi fardu wudu ini jumlahnya ada 6. Dari mana 6 ini? 4 dari Quran, 1 dari hadis, 1 dari Quran dan hadis. Begitu. Jadi 4 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 7. Tuh jangan meleng, sama dengan 6. Jangan ngikut aja, jangan mau. Begitu. 4 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Yang mana yang dari Quran tuh begitu. Udah belum Pak Guru? Tanggung. Pakai tanggung juga ya. Saya ngikut aja sama Pak Guru. 1 dari hadis. Yang mana tuh? Fardu wudu nomor 1. 4 dari Quran. Fardu wudu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Begitu. Mana yang dari Quran juga, hadis juga, yaitu fardu wudu nomor 6. Inilah sumbernya. Qur'annya di mana? Di Qur'annya di surat Al-Maidah ayat 6. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ini sumber asli daripada ketentuan wudu. Jadi fardu wudu ada 6. Mana nomor 1-nya? Pertemuan mendatang. Kan begitu. Gimana Guru? Kebut aja pengaji ini, jangan. Jangan. Iya baik, saya ngikutin guru aja. Gitu deh, segini aja ngajinya. Ada yang ditanya